Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Rahmatillah dari kelas 11 Perawat B SMK Dharma Kusuma Cianjur. Di sini saya akan membahas tentang menyusun diet pasien dengan penyakit degeneratif, tingkat kesadaran, dan kebutuhan eliminasi. Pengertian diet menurut Hartono 2000 mengatakan bahwa diet adalah pengaturan jenis dan jumlah makanan dengan maksud tertentu seperti mempertahankan kesehatan serta status nutrisi dan membantu menyembuhkan penyakit. Sedangkan menurut Luke Boy 2008, diet normal atau diet yang seimbang terdiri dari semua elemen makanan yang diperlukan agar tubuh tetap sehat. Nah, sedangkan menurut Mangoen Prasadjo 2005, diet yang baik adalah diet yang menekankan pada perubahan dalam jenis makanan, jumlah, dan seberapa sering seseorang makan, dan ditambah dengan 7 macam diet sehat dan alami. Nah, fungsi diet adalah berfungsi untuk memenuhi 6 nutrisi utama yang dibutuhkan tubuh, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Pola diet diatur dengan cara menyesuaikan porsi makan sesuai dengan kebutuhan dan jenis makanan yang boleh atau yang tidak boleh dikonsumsi. Jumlah dan variasi makan yang tepat akan memberikan nutrisi yang tepat untuk pemeliharaan kesehatan tubuh dan mencapai berat badan yang ideal, mengandung rasio lemak, karbohidrat, dan protein yang sangat spesifik atau sekitar 80% lemak, 15% protein, dan 5% lagi karbohidrat. Nah, penyakit yang pertama yaitu hipertensi. Diet hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah suatu gangguan /pada sistem pembuluh darah yang ditandai dengan tekanan darah melebihi normal. Peningkatan tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg secara kronis menurut Tanto Chris 2014. Nah, tujuan diet hipertensi adalah untuk menghilangkan garam air dalam jaringan tubuh dan untuk menurun tekanan darah pada penyakit hipertensi. Nah, diet hipertensi ini biasa disebut dengan diet DASH. Diet DASH merupakan singkatan dari Dietary Approach to Stop Hypertensional atau diet khusus mencegah atau atasi hipertensi. Diet DASH dirancang untuk mengatasi masalah tekanan darah tinggi. Menu-menu yang tersusun dalam diet DASH terdiri dari makanan rendah garam. Diet DASH juga menitik beratkan pada nutrisi yang efektif dalam menurunkan tekanan darah. Garam, sodium atau natrium merupakan musuh utama penderita hipertensi karena dapat memberikan efek langsung terhadap kenaikan tekanan darah. Sedangkan kalium, potasium, kalsium, dan magnesium efektif dalam menurunkan tekanan darah. Nah, untuk aturan diet DASH, diet DASH ini memiliki aturan yang sederhana, yaitu sebagai berikut: membatasi konsumsi natrium, baik itu dalam bentuk garam maupun makanan sodium tinggi, seperti makanan dalam kemasan, makanan kaleng, dan makanan cepat saji. Membatasi konsumsi daging dan makanan mengandung gula tinggi, mengurangi konsumsi makanan berkolesterol tinggi dan mengandung lemak trans atau lemak tak jenuh. Memperbanyak konsumsi sayuran, buah-buahan, dan dan olahan susu rendah lemak. Mengonsumsi ikan, daging unggas, kacang-kacangan, dan makanan dengan mengandung gandum utuh. Nah, untuk diet DASH ini bisa ditambahkan 1 porsi sayuran saat makan siang dan makan malam. Tambahkan juga 1 porsi buah-buahan sebagai cemilan, buah-buahan kaleng, dan buah-buahan kering. Mudah digunakan, tetapi pastikan bahwa buah-buahan tersebut tidak mengandung tambahan gula. Gunakan hanya setengah porsi mentega, margarin, atau bumbu salad, dan gunakan bumbu rendah lemak atau bebas lemak. Minuman produk susu rendah lemak atau skim. Batasi memakan daging menjadi 6 ons sehari. Masak beberapa makan vegetarian.
Tambahkan lebih banyak sayuran dan kacang-kacangan kering pada menu makan Anda. Nah, daripada mengemil, keripik atau permen, makanlah biskuit, tawar, kacang kismis, yogurt rendah lemak dan bebas lemak, frozen yogurt, popcorn polos tanpa mentega, dan sayuran mentah. Yang kedua yaitu diet pasien diabetes mellitus tipe 2. Nah, diabetes mellitus adalah rancangan pola makan sehat. Diet diabetes mellitus adalah rancangan pola makan sehat untuk membantu mengontrol gula darah bagi penderita diabetes mellitus. Dalam diet ini, Anda diharuskan untuk mengonsumsi berbagai makanan yang paling sehat dalam porsi secukupnya dan mengacu pada jadwal makan rutin. Nah, pilihlah makanan diet diabetes mellitus. Pilihlah makanan dalam diet diabetes mellitus, tentu tidak boleh sembarangan. Anda harus menghitung kalori dalam makanan yang akan Anda konsumsi. Selain itu, pilihlah karbohidrat yang sehat, makanan kaya serat, dan protein dan lemak yang banyak. Makanan yang diperbolehkan yaitu sayuran. Anda dapat mengonsumsi sayuran seperti brokoli, wortel, paprika, tomat, kentang, jagung, dan kacang hijau. Untuk buah-buahan, Anda boleh mengonsumsi seperti jeruk, melon, alpukat, beri, apel, pisang, anggur rekomendasikan dalam diet ini. Nah, untuk biji-bijian, Anda akan lebih baik jika Anda memilih biji-bijian utuh seperti halnya gandum, beras, barley, dan quinoa untuk dimasukkan ke dalam makanan Anda sehari-hari. Nah, untuk protein, asupan protein yang dapat Anda pilih yaitu daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan, telur, tahu, buncis, kacang polong, dan kacang lainnya. Susu, pilihlah susu tanpa lemak atau rendah lemak. Selain itu, Anda juga dapat mengonsumsi yogurt atau keju rendah lemak. Makanan yang tidak diperbolehkan dalam diet ini yaitu lemak jenuh. Hindari produk susu lemak tinggi dan protein hewani seperti mentega, daging sapi, hotdog, sosis, daging asap. Selain itu, Anda juga harus membatasi minyak kelapa dan minyak sawit. Untuk lemak trans, hindari mengonsumsi lemak trans yang umumnya terdapat dalam cemilan, olahan makanan yang dipanggang, dan mentega putih. Nah, untuk kolesterol, makanan sumber kolesterol misalnya protein hewani tinggi lemak, produk susu tinggi lemak, kuning telur, dan jeroan juga harus dihindari. Usahakan untuk tidak mengonsumsi lebih dari 20 mg kolesterol dalam setiap hari. Nah, untuk sodium, hindari makanan yang bersodium tinggi atau mengandung banyak garam juga harus dilakukan. Nah, sebab makanan tersebut dapat memicu terjadinya hipertensi yang membahayakan. Makanan manis. Nah, makanan manis seperti kue yang dipanggang, permen, dan es krim sebaiknya dihindari ya, karena dapat memicu kelainan gula darah. Nah, untuk minuman dengan tambahan gula seperti jus, soda biasa, dan minuman berenergi dan membuat gula darah naik sehingga harus dihindari ya. Nah, diet pasien penyakit osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Osteoporosis adalah penyakit yang paling umum terjadi pada tulang. Penyakit ini ditandai dengan penurunan kepadatan tulang dan peningkatan risiko terjadinya patah tulang. Nah, bagaimana osteoporosis bisa terjadi? Ini faktor risikonya. Setiap orang memiliki risiko mengalami osteoporosis atau terjadinya penipisan kepadatan tulang dan akan terlanjur menjadi osteoporosis jika tidak dilakukan tindakan segera. Menurut data Riskes tahun 2005 di Jawa Tengah, menurut 1 dari 5 provinsi di Indonesia yang termasuk kategori pemilihan risiko tinggi penderita osteoporosis yaitu sebesar 24,02%. Penelitian pada tahun 2009 diketahui 6,3% responden pada usia 20-25 tahun menderita osteoporosis dan 51,5% penderita osteoporosis disebabkan kurangnya asupan kalsium. Nah, penata laksanaan diet osteoporosis
Penata laksanaan diet untuk penyakit osteoporosis. Penata laksanaan diet. Makanan yang beragam sesuai dengan gizi seimbang sangat penting bagi kesehatan tulang. Hal tersebut untuk mendapatkan cukup vitamin, mineral, dan energi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan juga mengurangi resiko penyakit kronis. Jika Anda didiagnosis menderita osteoporosis atau beresiko mengalami kondisi tersebut, melakukan pencegahan diet dan membantu untuk memenuhi kebutuhan kalsium dan vitamin D. Nah, untuk kalsium, mineral ini penting untuk membangun tulang dan gigi yang kuat. Tubuh kita mengandung sekitar 1 kg kalsium dan 99% banyak ditemukan pada tulang kita loh. Berdasarkan AKG 2013, kebutuhan kalsium pada orang dewasa 1000 sampai 1100 mg per hari dan kebutuhan tambahan lain pada ibu hamil. Berikut beberapa makanan yang memiliki kandungan kalsium untuk membantu penata laksanaan diet osteoporosis, yaitu susu, yogurt, keju, sayur hijau seperti kol, brokoli, kangkung, okra, dan juga bayam. Nah, fortifikasi, jus jeruk, biji-bijian, buah ara, dan aprikot kering, tahu dengan fortifikasi, kalsium, minuman soya dengan tambahan kalsium, kacang kedelai, kacang-kacangan, produk roti yang terbuat dari tepung, fortifikasi kalsium, ikan dengan tulang kecil yang bisa dimakan seperti sarden. Nah, vitamin D, vitamin ini penting karena membantu penyerapan kalsium. Sebagai besar, vitamin D dibutuhkan oleh tubuh kita ketika kulit dibuat oleh tubuh kita ketika kulit kita berpapasan dengan sinar matahari. Maaf ya teman-teman. Beberapa vitamin D dapat ditemukan dalam makanan seperti telur, ikan sarden, ikan salmon, susu bubuk, sereal. Nah, penata laksanaan diet osteoporosis juga dapat membantu dalam meningkatkan kebutuhan vitamin D yang cukup. Namun, beberapa kasus suplemen vitamin D juga masih dibutuhkan makanan yang dibatasi pada penderita osteoporosis. Selain mengonsumsi makanan gizi seimbang untuk kesehatan tulang, yang perlu diperhatikan juga beberapa makanan yang harus dibatasi, terutama berisiko terkena osteoporosis loh. Garam. Nah, contohnya itu garam. Mengonsumsi terlalu banyak garam dapat menyebabkan kekurangan kalsium yang dapat melemahkan tulang seiring waktu. Konsumsi tinggi garam juga berisiko menyebabkan tekanan darah meningkat, penyakit jantung, bahkan diabetes. Penelitian menyebutkan bahwa saran konsumsi garam 6 gram dalam per hari, dan hal yang perlu dilakukan. Nah, Selalu periksa label makanan dengan melihat kandungan garam untuk memantau asupan Anda. Gunakan bumbu-bumbu dan rempah-rempah pada makanan untuk menekan penggunaan garam. Hindari makanan yang mengandung banyak garam, seperti makanan olahan, makanan yang dipanggang, dan kalengan. Minuman berkarbonasi. Banyak minuman ringan yang mengandung asam fosfat. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan ekskresi kalsium pada saat buang air kecil dan sangat beresiko jika asupan kalsium sudah rendah. Batasi minuman berkarbonasi dengan mengganti jus sari, buah, dan lainnya. Kafein. Meskipun tidak berbahaya seperti garam, kafein memiliki efek merusak pada kepadatan tulang. Batasi asupan kafein sampai 300 mg setiap hari. Sampai asupan kalsium Anda tercukupi. Selain melakukan perencanaan diet dengan memenuhi asupan kalsium dan vitamin D, osteoporosis juga dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan gizi seimbang. Nah, untuk selanjutnya yaitu diet penyakit stroke. Tujuan diet
Memberikan makanan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien dengan memperhatikan keadaan dan komplikasi penyakit, memperbaiki keadaan stroke seperti disfagia, pneumonia, kelainan ginjal, dan dekubitus, mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Syarat. Nah, untuk syaratnya, energi cukup yaitu 25-45 kcal per kg BB. Pada fase akut energi diberikan 1100-1500 kcal per hari. Protein cukup yaitu 0,8-1 gram per kg BB. Apabila pasien dalam keadaan gizi kurang, protein diberikan 1,2-1,5 gram per kg BB. Apabila disertai komplikasi ginjal, protein diberikan rendah yaitu 0,8 gram per kg BB. Lemak cukup 20-25% dari kebutuhan total. Nah, untuk karbohidrat cukup 60-70% dari total kebutuhan. Untuk vitamin cukup terutama vitamin A, riboflavin, B6, asam folat, B12, dan E. Mineral cukup terutama kalsium, magnesium, dan kalium. Menggunakan natrium dibatasi dengan memberikan garam dapur maksimal 1/2 SDT per hari. Serat cukup, cairan cukup. Bentuk makanan disesuaikan dengan keadaan pasien. Makanan diberikan dalam porsi kecil dan sering. Berdasarkan tahapan diet, pada pasien stroke dibagi menjadi 2, yaitu fase akut 24-48 jam. Apabila keadaan tidak sadarkan diri atau kesadaran menurun, diberikan makanan parenteral dan dilanjut dengan makanan enteral, bisa melalui NGT. Nah, untuk fase pemulihan, fase di mana pasien sudah sadar dan tidak mengalami gangguan fungsi menelan, disfagia, makanan diberikan peroral secara bertahap dalam bentuk makanan cair, makanan saring, makanan lunak, dan makanan biasa. Nah, makanan yang dianjurkan yaitu bahan makanan yang mengandung lemak tak jenuh, minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, minyak kacang tanah, minyak sawit, minyak jagung, minyak kedelai, margarin. Sumber hidrat arang, nasi tim, nunur, roti, gandum, makaroni, pasta, kentang, ubi, havenout, sereal. Sumber protein, tempe tahu, oncom, kacang-kacangan, daging tak berlemak, ayam tanpa kulit, ikan. Nah, untuk sayuran yang tidak menimbulkan gas, bayam, buncis, labu kuning, labu siam, wortel, tauge, tomat, kacang panjang. Nah, untuk makanan yang tidak berlemak dan mengandung santan encer, makanan yang ditumis lebih dianjurkan daripada digoreng. Untuk jenis makanan yang dibatasi sumber hidrat arang, mie, ketan, kue-kue, cake, biskuit, pastries. Sumber protein hewani, daging, ayam, bebek, udang. Nah, untuk sayuran yang mengandung gas, kol sawi, nangka, muda lebak. Buah-buahan yang mengandung alkohol, nangka, tua, anggur nanas, durian. Dan teh kental, tape, kopi. Makanan yang dihindari, bahan makanan yang mengandung lemak jenuh, lemak sapi, babi, kambing, susu full krim, keju, mentega, minyak kelapa, santan kental, mayones, daging lembek dan jeroan, sapi, kambing, babi, otak, limpa, ginjal hati, kuning telur, ham sosis, dan babat usus. Minuman yang mengandung soda dan alkohol, arak, bir, soft drink. Nah, cara mengatur diet menggunakan minyak kedelai, minyak sawit, minyak kacang tanah, atau minyak jagung dalam jumlah terbatas 1 sendok makan per hari. Nah, untuk penggunaan daging maksimal 2 kali seminggu.
Nah, makanlah ikan sebagai pengganti daging. Batasi penggunaan kuning, telur maksimal 2 kali seminggu. Makanan yang banyak sayur dan buah-buahan segar. Memasak dengan merebus, mengukus, mengungkep, menumis, memanggang atau bakar. Bila disertai dengan darah tinggi atau penyakit jantung, diberikan pula diet rendah garam. Hati-hati dengan minuman atau suplemen berenergi. Lebih baik konsultasi ke dokter dulu ya. Untuk diet penyakit jantung. Penyakit jantung terjadi karena proses berkelanjutan secara berangsur, kehilangan kemampuan melakukan fungsi secara normal. Nah, untuk tujuannya yaitu memberikan makanan secukupnya tanpa memberatkan jantung, menurunkan berat badan bila penderita terlalu gemuk, mencegah atau menghilangkan retensi garam dan air. Nah, untuk syarat diet, energi cukup untuk mempertahankan berat ideal. 2. Protein cukup 0-8 G per kg/BB. Lemak sedang 25-30% ke energi total. Nah, kurang dari 10% berasal dari lemak tak jenuh. Nah, kurang dari 10-15% berasal dari lemak tak jenuh. Kolesterol rendah terutama jika disertai dengan dislipidemia. Nah, vitamin dan mineral cukup dan hindari suplemen kalsium, magnesium bila diperlukan. Rendah garam bila disertai dengan edema. Syarat diet lanjutan. Rendah garam bila disertai hipertensi atau edema, makan mudah, cerna dan tidak menimbulkan gas. Serat cukup, cara cukup plus 2 LT per hari sesuai kebutuhan. Bentuk makanan sesuai dengan keadaan pasien, diberikan dalam porsi kecil sering. Bila kebutuhan gizi tidak dapat dipenuhi melalui makan, dapat diberikan makanan enteral, parental, atau suplemen gizi. Nah, diberikan secara berangsur dalam bentuk lunak setelah masak akut MCI dapat diatasi. Menurut beratnya hipertensi atau edema yang menyertai penyakit, diberikan rendah garam, diet jantung 2 rendah garam. Makanan ini rendah kalori, protein, kalsium, dan vitamin T. Makanan yang tidak boleh diberikan: kue yang terlalu manis dan gurih, SPT, tarsis, dodol, dan sebagainya. Semua daging berlemak, hamburger, jeroan, sosis, susu penuh dan hasil olah, kepiting kerang, goreng-gorengan, kentang, santan kental, minyak kelapa, sayuran yang menimbulkan gas seperti sawi, kol, lobak, dan bumbu lainnya yang merangsang, kopi, teh kental, minuman yang mengandung soda dan alkohol. Nah, untuk contoh makanan sehari-harinya nanti saya akan tunjukkan di sini ya. Nah, sekarang lanjut ke dalam GCS atau kesadaran pasien. Glaukoma skala atau GCS adalah skala yang dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran seseorang. Dahulu, GCS hanya dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran orang yang mengalami cedera kepala. Namun, saat ini GCS juga digunakan untuk menilai tingkat kesadaran saat memberikan pertolongan darurat medis.